بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام محل مشتاق لما صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام محل مشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فاحكم ونبي ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام محل مشتاق لما يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المتنكى صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام محل مشتاق لما بالله ريق وارحموا حليفائهم مرام تعطفوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام محل مشتاق لما بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله دلالة على الهدى والدعاء على الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنفال. الحديث الثاني والأربعون رحمة الله تعالى على ابن آدم. Hadis yang ke-42 ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada Ibnu Adam. Ibnu Adam itu adalah manusia. Semuanya tanpa terkecuali. An Anas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Berarti kalau ada qala Allah taala setelah menyebutkan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berarti ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada kita semua, ya, kepada kita semua sebagai anak cucu Adam. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani. Sesungguhnya tatkala engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Aku telah mengampuni kalian bagaimanapun keadaan kalian. Bagaimanapun keadaan kalian. Manakala seorang hamba Allah datang memohon ampun dan kemudian berharap agar ampunan bisa diterima dan taubatnya bisa diterima oleh Allah dan ampunannya bisa mereka dapat atau mereka raih, maka sebanyak apapun dosa mereka kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya bani Adam, law balaghta dhunubaka 'inanis sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Diperjelas lagi oleh Allah, ya, mungkin ada di antara kita ini yang menganggap saking banyaknya dosa ini merasa putus asa sehingga tidak lagi berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah, seandainya dosa kalian sampai ke langit, ke lapis-lapis langit, ya, pesawat saja tidak bisa sampai ke langit, apalagi dosa. Berarti menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu sangat besar. Ya, pesawat yang sangat cepat, pesawat yang sangat canggih sulit untuk sampai ke langit. Ya, kenapa? Karena langit itu sangat tinggi dan jangkauannya sangat luas dan sangat jauh. Sehingga Allah menegaskan, ya, bahwasanya sekalipun dosa-dosa yang kita miliki sampai ke kolong-kolong langit atau lapisan-lapisan langit, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kalian memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian dan aku tidak peduli seberapa besar dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, manakala kita datang kepada Allah dalam keadaan memiliki segudang dosa, segudang kesalahan, namun selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, la ataituka biqurabiha maghfirah. Maka aku akan mendatangi kalian semua yang memohon ampunan selama tidak menyekutukan aku, kata Allah, yakni Allah akan datang dengan ampunan. Ya, Allah akan datang dengan ampunan. Baik. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka yasihhu an takuna ma masdariyah zarfiyah. Wal ma'na 'ala al-awwal ghafartu laka dhunubaka muddah du'aika fi hali raja'ika iyaya. Wal ma'na 'ala al-thani annaka in da'awtani ma'a raja'ik iyaya ghafartu laka. Di sini ada dua keadaan.
Ya, di sini ada dua keadaan. Dua keadaan ini kita pilih salah satunya. Jangan sampai kita tidak berada di salah satu di antara dua keadaan ini. Kalau kita tidak berada di salah satu di antara dua keadaan ini, maka termasuklah kita ini golongan orang yang mudah berputus asa. Berputus asa. Karena Allah tidak suka dengan orang yang cepat berputus asa. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, seberapa besar kita merasa bersalah, maka lebih besar harapan kita ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita memiliki banyak kesalahan, namun di sisi lain kita merasa kita tidak pantas mendapatkan ampunan dari Allah. Ini adalah anggapan yang keliru. Ya, ini adalah merupakan anggapan yang keliru kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama bagaimana? Ghafartu laka dzunubaka muddah du'aik fi hali raja'ik iyaya. Kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selama kita meminta ampunan tersebut. Selama kita meminta ampunan tersebut. Kalaulah kita tidak meminta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita miliki, maka menunjukkan berarti kita ini adalah orang yang sombong. Ya, walaupun kita ini termasuk ahli ibadah, karena terkadang kita ini tidak menyadari ada saja kesalahan yang kerap kali kita lakukan tanpa kita sadari. Barangkali berburuk sangka kepada Allah, barangkali kecewa terhadap keputusan Allah, barangkali tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, barangkali tidak bersabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah sebagai ujian. Maka hal-hal yang semacam itu menunjukkan bahwasanya perlunya permohonan ampun kepada Allah, karena kita sudah menganggap yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya, doa adalah merupakan senjata bagi orang yang beriman. Maka segala sesuatu bisa diubah dengan doa. Segala sesuatu bisa diubah dengan doa. Allah jadikan doa untuk mengubah apa yang kita harapkan dan untuk diberikan perlindungan terhadap apa yang kita khawatirkan. Maka ada yang namanya doa selamat. Isinya apa? Minta diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kira-kira semua minta selamat tak? Minta selamat. Minta wa'afiatan fil jasad, diberikan kesehatan di dalam tubuh. Ya, kemudian apa? Wa ziyadatan fil umri wa barakatan fil rizqi. Minta agar ditambah umurnya, agar diberkahi rizkinya. Ini adalah merupakan doa. Barangkali Allah tetapkan rizki 10, tapi kita minta 15, maka itu bisa berubah. Itu bisa berubah seiring doa yang kita panjatkan kepada Allah. Doa juga dapat mengubah ketetapan yang tidak baik yang suatu saat akan menimpa seorang hamba, manakala seorang hamba itu meminta perlindungan kepada Allah. Makanya ada istilah doa tolak bala. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Betul tidak? Itu ada istilah doa tolak bala. Kenapa? Karena kita berharap adanya perlindungan dari Allah untuk kita. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya doa dan bala itu senantiasa berperang sampai akhir zaman. Doa dan bala itu senantiasa berperang sampai akhir zaman. Maka barang siapa yang kencang doanya, maka niscaya dia akan dijauhkan dari segala macam musibah. Maka barang siapa tidak mau
memohon perlindungan kepada Allah, maka bisa jadi dia mudah untuk mendapatkan musibah. Wal'iyadu billahi min dhalik. Maka doa itu adalah merupakan senjata bagi kita semua, agar apa yang kita harapkan diwujudkan oleh Allah, apa yang kita khawatirkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama kita memohon ampun kepada Allah, selama itu juga Allah mampu dan berkuasa untuk mengampuni kita. Tapi dengan catatan, apa catatannya? Ya, muddah du'aika fi hali raja'ik iyaya. Selama di dalam kalian berdoa ada harapan. Ya, ada harapan. Nah, berarti menunjukkan ada orang yang berdoa tetapi tidak memiliki harapan. Betul tidak? Tidak memiliki harapan. Yang Allah inginkan adalah kita ini bukan saja berdoa, tapi kita memiliki harapan. Apa harapannya? Harapan doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa katanya? Ya, inni ghafartu laka dhunubaka muddah du'aika fi hali raja'i iyaya. Sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa kalian berkenaan rasa harapan yang kalian tampakkan kepadaku. Maka selama kita menampakkan harapan kita kepada Allah, di saat itu juga Allah memberikan ampunan kepada kita. Wal ma'na ala thani, dan adapun yang kedua adalah annaka in da'awtani ma'a raja'ik iyaya ghafartu laka. Artinya adalah jikalau engkau memohon kepadaku, ya kata ulama ini menjelaskan, ya maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jikalau kalian memohon kepadaku, berdoa kepadaku, ya, kemudian disertai rasa harapan, maka niscaya kalian akan mendapatkan ampunan. Ada orang yang berdoa setelah itu berharap, ada orang yang berdoa sambil berharap. Ada orang yang meminta sambil berharap, ada orang yang meminta setelah itu berharap. Pilih salah satunya, meminta sambil berharap atau meminta setelah itu berharap. Tapi jangan menjadi golongan orang yang ketiga atau yang keempat, meminta tanpa berharap. Ada juga orang yang berharap tetapi tanpa meminta. Dua golongan yang terakhir ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah akan tetapkan ketetapan sebagaimana yang Allah tetapkan dahulu kala, tidak diubah sama sekali. Rezekinya segitu-segitu aja, umurnya segitu saja, kesehatannya segitu saja, tidak ada yang bisa diubah. Kenapa? Karena dia tidak meminta. Tidak meminta. Dan ketika dia tidak meminta, bisa saja tidak Allah berikan. Ketika dia meminta, bisa juga Allah tidak berikan. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada harapan. Makanya beda orang yang meminta sekedar meminta atau meminta diturutkan dengan yang namanya harapan. Karena jauh lebih memerlukan, bukan hanya sebatas meminta, tetapi diiringi dengan rasa yang namanya harapan. Jelas tidak? Jadi itu harapan Allah kepada kita. Harapan Allah kepada kita datang dengan berlumuran dosa. Tapi ingat, dosa yang kita miliki ini setidaknya memiliki dua yang ada di dalam diri kita. Yang pertama apa? Permohonan. Permohonan menunjukkan bagaimana lemahnya diri kita. Yang kedua adalah harapan. Harapan menunjukkan bagaimana kita ini senantiasa memerlukan apa yang kita perlukan. Kalau dosa berarti memerlukan ampunan. Kalau taat berarti memerlukan keikhlasan. Kalau musibah berarti memerlukan yang namanya kesabaran dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita senantiasa lisan yang senantiasa berdoa dan hati yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala ma kana minka ay ma hasala minka min adh-dhunub al-kathira. Fa'ala bima'na ma'a wa yasihu an takuna zaidah. Wa ma kana minka wa yasihu an takuna bima'na al-ba' muta'alliqa biqawlihi allati wala ubali bima kana minka.
wa yasihhu an takuna ala babiha mutalika bimahdhuf wa taqdir ghafartu laka ghufranan mustamilan wa musta'liyan li si'ati ala ma kana minka. Ala ma kana minka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, bagaimanapun keadaan kita, yakni manusia, datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan, ya, terhadap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun dosa kita niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustamilan, ya, ghafurtu laka ghufranan mustamilan, maka Allah akan mengampuni, ya, mengampuni apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Berarti menunjukkan bahwasanya ampunan Allah ini meliputi dosa-dosa yang kita miliki. Wa qad urida fil hadits idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-raghbah fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala la yata'azzamuhu syai'. Katakan dalam sebuah hadis, jikalau di antara salah seorang di antara kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, falyu'azzim ar-raghbah, tunjukkan bagaimana rasa optimis, bukan pesimis. Ya, rasa optimis. Optimis di sini meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan pesimis. Begitu ada orang berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ada yang tangannya letak di bawah sambil memandang ke atas. Amin. Ya, kan tidak semangat. Ya, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah? Menampakkan rasa pesimis ketika memohon kepada Allah. Jelas tidak? Kalaulah manusia yang kita harapkan bantuannya, kemudian kita meminta bantu dengan rasa pesimis, maka niscaya manusia itu bantunya juga setengah-setengah. Betul tidak? Betul tidak? Ya kan? Kalau kita pesimis, manusia akan membantu setengah-setengah. Ya, kenapa? Karena kita tidak menampakkan bahwasanya kita memang memerlukan yang namanya bantuan. Bisa bantu saya enggak? Ini apa? Ini belum makan, tapi sambil senyum. Kata kawannya, "Oh, ini kayaknya udah makan kalau senyum." Ya kan? Kalau orang belum makan itu payah nak senyum. Betul tidak? Itu pesimis. Kalau optimis bagaimana? Saya belum makan, sambil megang perut. Bisa enggak tolong traktir saya? Belum makan. Berapa hari? Baru 2 jam belum makan. Ya, ditraktir sama kawan. Kenapa? Karena nampakkan rasa apa? Sambil megang perut, kemudian mukanya dibuat-buat seakan-akan belum makan selama 3 hari, padahal tadi sore udah makan. Sudah. Orang akan mudah untuk membantu. Kenapa para pengemis di jalanan itu mudah untuk mendapatkan uang? Karena orang semua simpatik. Yang tangannya tidak buntung dibuat seakan-akan buntung. Betul tidak? Jalannya sehat, tidak pincang dibuat seakan-akan pincang. Ya. Kemudian bawa anak, padahal itu anak orang, bukan anak dia. Anak orang yang diadopsi, dimanfaatkan. Mereka tampakkan kalau mereka itu optimis untuk mendapatkan bantuan. Sehingga apa? Mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan apa yang mereka ingin. Allah juga demikian. Bukan sama sifatnya dengan manusia. Allah melihat mana, ya, raghbah kita, semangat kita untuk memohon kepada Allah. Kalau tidak ada rasa semangat memohon kepada Allah, seakan-akan antara meminta dengan tidak, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Seakan-akan dia menunjukkan kepada Allah bahwasanya dia memang tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wal a'yadu billahi min dzalik. Ay fal qalil wal kathir wal jalil wal hakir indahu sawa. Kita mau minta apa kepada Allah? Di sisi Allah semuanya sama, tidak ada lebih. Berbeda kalau kita minta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia, ada duit 5.000 enggak? Ringan dia ngasih. Ini 5.000. Tapi kalau minta, ada duit 100.000 enggak? Ditanya dengan 3 pertanyaan. Buat apa? Betul enggak?
Ya kan? Terus ente kenapa tidak ada duit 100.000? Tak kerja. Yang ketiga apa? Kira-kira dibalikkan tak? Ya, 3 pertanyaan. Tapi kalau 5.000 ke bawah tak ditanya. Ada duit 5.000? What ya? Kenapa? Karena kemampuan manusia makhluk itu terbatas. Kalau kita minta kepada Allah itu tidak pakai nominal. Berapa yang kita minta kepada Allah? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa. Datang kita berharap sedikit, diberikan oleh Allah. Kita berharap banyak, diberikan oleh Allah. Kita datang dalam keadaan mulia, diberikan oleh Allah. Kita datang dalam keadaan hina, diberikan oleh Allah. Yang maksiat minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Lihat, mereka masih bisa makan tak? Masih bisa, walaupun mereka bermaksiat. Yang taat datang kepada Allah, dikabulkan oleh Allah tidak? Dikabulkan oleh Allah. Nyatanya mereka juga masih makan, bahkan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dengan hajat sedikit diberikan oleh Allah, yang datang dengan hajat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi Allah itu tidak ada yang namanya nominal. Tidak ada yang namanya nominal. Kalau datang kepada saya, ya, minta 10.000, saya kasih. Tapi kalau minta 100.000, barangkali kita mikir mau beri atau tidak. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Ya, berbeda manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala la hajra 'alaihi fima yaf'aluhu wa la mu'aqqiba li hukmi wa la mani'a li tafdhilihi. Wa li'anna jara'im al-'ibad fi jambin 'azama rahmatihi kadharratin saghira bal aqalla minha. Wa qad qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Manusia kalau diperlakukan dengan baik, maka umumnya manusia itu akan balas dengan kebaikan yang serupa. Misalkan ada teman traktir makan di Melda, dibalas bagaimana? Traktirnya juga sama dengan Melda. Jarang kita punya teman traktir Melda, ditraktirnya apa? Ditraktirnya Pizza Hut. Ya, dia akan balas dengan kebaikan yang sama. Itu manusia. Adapun Allah tidak. Sekalipun kita datang dengan segudang dosa, tapi manakala kita datang ya dengan segudang dosa kemudian berharap akan diberikan ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya ampunan. Beda manusia. Manusia kalau datang dengan satu kesalahan memaafkan, datang dengan 2 kesalahan memaafkan, datang dengan 3 bahkan lebih kesalahan, apalagi kesalahannya diulang-ulang, terkadang sulit untuk memaafkan. Betul tak? Betul tidak? Betul sekali. Ya tak? Tuh, ada kawan ente datang tuh, yang biasa datang ke sini, ngapa ente suruh masuk? Biar tak, malas. Ngapa pula? Berapa kali dia buat kesalahan, selalu kesalahannya diulang-ulang, tidak dibukakan pintunya. Betul tak? Tidak dibukakan pintunya tidak dibukakan. Beda dengan Allah. Sekalipun kita datang dengan kesalahan yang sama, berulang kali kesalahan yang kita lakukan dengan kesalahan yang sama, pintu Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Berapa besar dosa kita? Sebesar gunung. Rahmat Allah lebih besar. Seberapa besar dosa kita? Sebesar bumi. Lebih besar rahmat Allah. Seberapa besar dosa kita? Sematahari. Lebih besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa'lam anna ad-du'a bila wasitah min khususiyat hadhihi al-ummah. Wa amma al-umam al-madiyah fakanu yadhhabuna ila anbiya'ihim liyas'alu lahum. Ingat, kata penulis, sesungguhnya kita dianugerahkan oleh Allah sesuatu yang tidak Allah anugerahkan kepada umat-umat yang lain. Umat yang lain
kalau meminta kepada Allah, mereka harus datang ke nabi-nabi mereka. Bani Israel minta diberikan makanan dari langit, mereka datang dulu kepada Musa dan Harun. Melalui Musa dan Harun yang masih hidup di kala itu, mereka diberikan oleh Allah anugerah. Begitu juga dengan Nabi Allah Hud. Ketika kaum Ad meminta kepada Nabi Allah Hud agar dikaruniakan oleh Allah kecerdasan, maka mereka berbondong-bondong untuk datang kepada Nabi Allah Hud. Begitu juga dengan yang terjadi kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud, mereka datang kepada Nabi Allah Saleh agar dianugerahkan kenikmatan, karena mereka minta langsung kepada Allah, itu tidak Allah berikan. Tak ada ceritanya umat-umat terdahulu minta langsung kepada Allah, langsung Allah berikan. Tak. Mereka harus datang kepada nabi-nabi mereka supaya mereka diberikan apa yang mereka inginkan. Tapi lihat umat-umat yang sekarang ini, umat Nabi kita Muhammad, tanpa wasitah. Tak perlu kita datang ke sesuatu agar harapan kita diberikan oleh Allah, tapi dengan minta kepada Allah langsung, maka kita diberikan oleh Allah karunia-nya. Dikatakan di sini, waqad ruwiya Ma'mar an Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala u'tiyat hadhihi al-ummah thalathan lam yu'tiha illa an-nabi. Bahwasanya umat Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah 3 hal yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kana yuqalu lin-nabi idhab falaysa 'alaika harajun. Di antaranya adalah bahwasanya ketika kita minta, bisa minta langsung kepada Allah tanpa kita ini harus datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita Muhammad telah wafat. Artinya mereka umat-umat terdahulu harus datang ke Nabi mereka agar permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi itu harus masih hidup. Sedangkan kita selaku umat Nabi Muhammad, sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka kita dapat meminta melalui perantara Nabi kita Muhammad walaupun Nabi kita Muhammad telah wafat. Makanya di dalam istilah kita itu ada yang namanya tawassul. Tawassul ini anugerah dari Allah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad agar kita senantiasa terikat atau memiliki hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqalu lin-nabi anta syahid ala qaumik. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tak diberikan kepada umat yang lain, anta syahidun ala qaumik. Ingat, Nabi Muhammad akan menjadi saksi untuk kita di akhirat. Saksi di sini untuk memberatkan atau meringankan? Meringankan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya agar engkau menjadi saksi bagi umat manusia. Maknanya apa? Nanti di akhirat Nabi kita Muhammad akan memberikan kesaksian di hadapan Allah supaya kita selaku umatnya ini diberikan atau diringankan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun nabi-nabi yang lain tidak akan memberikan kesaksian terhadap umatnya. Kenapa? Karena umatnya durhaka kepada para nabi mereka. Betul tidak? Betul? Kalau kita baca sejarah Nabi Allah Saleh, kasihan Nabi Allah Saleh itu. Udahlah umatnya itu manja, congkak, sombong, maksiat. Pada akhirnya Nabi Allah Saleh itu mau dibunuh oleh umatnya. Mau dibunuh. Mintanya enggak neko-neko. Nabi Saleh mengajak untuk menyembah Allah, mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tetap kekeh menyembah berhala.
Sehingga dengan sabar Nabi Allah Soleh mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka menganggap Nabi Allah Soleh itu sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Ini bukan Nabi, karena sama dengan kami, dari golongan kami. Ya, makan, minum, tidur, menikah, ya sama, satu suku, satu ras. Jadi mereka tidak menganggap Nabi Allah Soleh itu sebagai seorang Nabi. Mereka menganggap Nabi itu bak laksana malaikat. Ya, zaman sekarang ini kita diuji. Kita terkadang tidak mau menghormati seorang guru karena kita menilai antara kita dengan guru itu ada kesamaan. Ada kesamaan. Ngapain saya hormat guru saya? Oh, dia manusia, saya manusia. Dia punya salah, saya punya salah. Ya, ini kesalahan, tidak boleh. Ini cermin umat-umat terdahulu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dicelakakan oleh Allah kaum 'Ad, kaum Thamud dicelakakan oleh Allah. Sebab apa? Maksiatnya mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hingga akhirnya Nabi Allah Soleh itu diminta, kalau memang engkau seorang nabi, coba keluarkan dari batu itu seekor onta. Bukan saja onta, tapi mintanya onta. Kalau perempuan itu apa? Betina, ya? Ya, onta betina. Mereka tantang lagi, bukan saja betina, tapi dalam keadaan hamil 4 bulan. Padahal batu itu ada sumber kehidupan, tidak? Tidak ada. Tapi Nabi Allah Soleh tahu kalau dia ini ingkar janji. Tapi Nabi Allah Soleh ingin membuktikan. Dia ingin membuktikan. Baik, saya akan minta kepada Allah agar dari batu ini keluar seekor onta. Tapi dengan syarat, kalau keluar seekor onta dengan ciri-ciri yang kalian inginkan, kalian harus memperlakukan onta ini dengan istimewa. Kenapa? Karena ini langsung dari Allah. Betul tidak? Langsung dari Allah. Apa yang harus kami berlakukan? Kata kaum Thamud. Di antaranya adalah pertama, tidak boleh memukul onta ini, tidak boleh menghalangi jalan onta ini, tidak boleh onta-onta kalian makan dikala onta ini sedang makan. Onta-onta kalian tidak boleh minum di saat onta ini sedang minum. Alladzina jabu as-sakhra bil wad. Ya, mereka kaum Thamud ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka bangun rumah itu memahat dari bebatuan. Ya, bukan bangun rumah dari tanah, tapi batu besar dipahat dijadikan rumah. Itu saking kuatnya mereka. Tubuhnya tidak besar seperti kaum 'Ad, tapi mereka punya kekuatan dan kecerdasan. Arsitektur istilahnya. Arsitektur. Hingga akhirnya karena mereka melihat ontanya Nabi Allah Soleh ini sangat dimanjakan, diistimewakan, lama-kelamaan mereka ingkar, durhaka. Kemudian mereka adakan sayembara. Sayembara bagaimana? Sayembara, di kalangan mereka itu ada seorang wanita memiliki anak yang paling cantik. Anak yang paling cantik. Sehingga mereka umumkan, barang siapa yang mau menikah dengan wanita yang paling cantik, maka dia harus memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Membunuh onta Nabi Allah Soleh. Akhirnya berlomba-lomba laki-laki, dan kemudian pada akhirnya ada satu orang yang memenangkan perlombaan tersebut. Hingga akhirnya itu onta ditangkap kemudian disembelih mati. Setelah itu belum puas, kaum Thamud mengadakan lagi sayembara. Apa? Siapa di antara kalian yang berani membunuh Nabi Allah Soleh, maka akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang mencoba untuk membunuh Nabi Allah Soleh,
dan tetapi pada akhirnya Nabi Allah Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukuman apa? Dengan hukuman Allah mengirimkan angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang. Sehingga mereka ketika bukan angin, tetapi telinga mereka itu dibuat berdesing. Telinga mereka itu dibuat berdesing. Setelah desingan yang sangat kuat, kemudian mereka itu dikirimkan angin oleh Allah. Mereka mengira bahwasanya mereka bisa selamat, sembunyi di dalam rumah mereka. Rumah mereka kan dari gua. Ternyata angin yang sangat kencang, desingan telinga yang sangat kuat menjadikan mereka itu harus keluar dari rumah mereka masing-masing. Ketika mereka keluar dari rumah masing-masing, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka halilintar, petir, kilat yang menyambar mereka satu persatu, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran mereka menyaksikan satu persatu saudara, keluarga, teman, kemudian tetangga mereka mati di hadapan mereka. Karena sesungguhnya adab yang paling pedih itu adalah kita menyaksikan adab itu dirasakan oleh orang lain, dan pada akhirnya adab itu dirasakan oleh diri kita sendiri. Itu paling sakitnya adab. Ya, paling sakitnya adab seperti itu. Kita melihat orang lain sakit dengan adab itu, kemudian adab itu berpindah kepada kita. Wal'iyadu billahi min dzalik. Yang ketiga adalah waqala li hadhihi ummah ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Allah tidak pernah berkata kepada umat-umat terdahulu, mintalah kalian, memohonlah kalian, ya, berdoalah kalian, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Tak pernah, kecuali terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat siapa? Allah berikan 3 hal ini kepada kita. Apa berkat kita? Bukan. Apa berkat orang tua kita? Bukan. Apa berkat amal kita? Bukan. Tapi berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang baik, yang bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang datang kepada Allah dengan dosa kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Dan semoga kita merasakan di dalam diri kita ini harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tanamkan di dalam diri kita rasa takut terhadap dosa-dosa yang kita miliki, dan semoga Allah mengampuni kesalahan kita, menutup aib kita, memaafkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita senantiasa lidah yang berdoa kepada Allah, yang menyebut nama Allah, dan senantiasa memiliki hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita akan ikhtitam, ya, penutupan kajian hadis Arba'in An-Nawawi ini. Mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat untuk bertemu minggu depan guna membaca doa ikhtitam dan membaca doa selamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.